Oke, shalom teman-teman. Shalom. Shalom. Ya, senang sekali kalau misalnya kita hari ini bisa berkumpul kembali dimanapun teman-teman berada. Kita sama-sama bisa memuji, menyembah Tuhan. Kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita sama-sama mempersiapkan pikiran kita. Kita sama-sama mau fokus ke hadapan Tuhan. Amin teman-teman. Amin. Amin teman-teman. Kalau misalnya kita hidup sampai hari ini, detik ini, kita bisa bernafas sampai hari ini juga. Itu karena berkat kemurahan Tuhan. Amin. 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 Kita sama-sama naikkan pujian ini teman. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sama-sama nyatakan, aku ada saat ini Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yes Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Engkau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Engkau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Tuhan. Mari teman-teman kita sama-sama nyembah Tuhan tempat ini. Kita sama-sama agungkan Tuhan. Kau Allah yang baik Tuhan. Haleluya. Semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Oh, kami ada sampai hari ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama nyatakan pujian ini kembali teman-teman. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Kita sama-sama rasakan kebaikan Tuhan akan hidup kita teman-teman. Semua berkat kemurahan-Mu.
kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik Tuhan, oh, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, Kaulah yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Yes Bapa. Kami hidup Bapa sampai hari ini Bapa. Kami bisa bernafas Bapa. Kami bisa beraktivitas Bapa sampai hari ini Bapa. Itu oleh karena berkat kemurahan-Mu saja Bapa dalam kehidupan kami Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Ini setiap kami anak-anak BIC-Mu Tuhan. Jemaat BIC-Mu Tuhan. Kami siap memuji membesarkan nama-Mu saja Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap Tuhan untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman. Shalom lagi nih, shalom. Shalom. Oke, kalau misalkan tadi saya udah bilang kita bisa hidup sampai hari ini kita itu oleh berkat oleh kemurahan Tuhan. Amin. Dan kita yakin setiap permasalahan hidup kita, setiap persoalan hidup kita, kita akan terbang bersama Tuhan. Oke, amin teman-teman. Amin. Kita akan terbang. Yes Tuhan. Kami akan melewati badai hidup kami bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Mari sama-sama nyatakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Siap-siap terbang semua. Ku kan terbang
menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Mari sama-sama nyatakan firman-Mu. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Haleluya. Mari sama-sama teman-teman yang siap terbang bersama Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu Tuhan, dalam kemuliaan sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu, dalam kemuliaan sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman Tuhan di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan. Ya Tuhan, benar sekali teman-teman, kalau misalnya kita terbang bersama Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan, kita akan merasa tenang, kita akan merasa nyaman. Amin teman-teman. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita sama-sama membuka hati kita, pikiran kita. Kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan, biar firman yang ditanamkan itu dapat menjadi benih dan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Ada satu pujian teman-teman yang berkata, dalam setiap apapun, dalam melewati badai apapun, kita akan tenang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan ajar kami Tuhan bersama-sama dengan Engkau Bapa. Kami melewati setiap hari-hari ini Bapa. Apapun badai hidup yang terjadi Bapa, apapun terjadi Bapa, kami akan percaya Bapa. Bersama dengan Engkau kami akan tenang Tuhan. Amin Yesus. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani kami Tuhan. Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mari teman-teman, kita sama-sama menaikkan pujian ini kembali. Bapa Kau mendengar
tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, ya Tuhan, Kau selalu temani setiap kami Tuhan. Kau temani aku. Haleluya. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, oh Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang Tuhan, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Terima kasih. Yes Tuhan, kami tenang bersama dengan Kau Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu jemaat BIC Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami akan duduk tenang di bawah kaki-Mu Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, sebagian dari kata-kata-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom, kekasih Tuhan. Banyak orang rindu untuk belajar bagaimana doa yang penuh kuasa. Kita belajar juga dari apa yang dituliskan di Alkitab tentang doa yang penuh kuasa. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa adalah kehendak Tuhan agar kita senantiasa berdoa. Efesus 6 ayat 18 menuliskan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yesus pun menasihatkan muridnya. Apa yang dituliskan dalam Lukas 18 ayat pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Adalah kehendak Tuhan agar kita senantiasa berdoa. Kenapa? Karena doa adalah yang pertama membangun suatu hubungan dengan Tuhan. Melalui doa kita berkomunikasi antara kita dan Allah. Saya percaya jika kita membangun sebuah hubungan itu mustahil tanpa komunikasi. Dan kalau kita mau bangun hubungan dengan Tuhan, maka doa adalah sebuah cara membangun komunikasi. Komunikasi berarti dua arah, ya, melibatkan dua orang, ya, dua pihak, antara kita sebagai anak-anaknya dan Allah sebagai Bapa kita. Yohanes 1 ayat 12 menuliskannya, bahkan Matius 6 ayat 9 menuliskannya. Kenapa Tuhan mau kita berdoa? Yang kedua, karena doa adalah nafas dari orang percaya. Nah, saudara, perhatikan di sini betapa pentingnya nafas bagi manusia. Kalau tanpa nafas, maka kita semua tahu apa yang akan terjadi. Kita membutuhkan nafas. Nafas adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sebab itu dikatakan bahwa doa adalah nafas orang percaya. Kalau kita adalah orang percaya, maka saudara juga akan melakukan doa, ya. Dan kenapa? Nafas itu, kalau seseorang hidup itu sangat bergantung kepada nafas. Sama saja ketika kita hidup saat ini secara rohani, kita membutuhkan nafas rohani, yaitu yang bernama doa. Nafas daripada orang percaya merupakan sikap ketergantungan
kita kepada Tuhan, ketidakberdayaan kita. Tuhan, tanpa Engkau aku nggak berdaya. Oh, tanpa udara yang baik aku tidak akan bernafas. Sebab seperti itulah doa. Apa yang dituliskan di dalam Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita sebagai orang percaya, maka kita harus mengandalkan Tuhan, ya. Dan doa adalah sebuah sikap mengandalkan Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Kenapa Tuhan mau kita berdoa? Yang ketiga, karena doa adalah suatu sikap pernyataan kita agar kehendak Tuhanlah yang terjadi atas hidup kita. Apa yang dituliskan Matius 6 ayat 10, ya. Biarlah kehendakmu yang jadi atas kehendakku. Ya, doa itu adalah sebuah cara untuk menyatakan diri kita, Tuhan, biarlah kehendakmu menjadi atas kehendakku. Kenapa Tuhan senang mau kita berdoa? Yang keempat, karena doa adalah suatu sikap mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Apa yang dituliskan dalam Mazmur 102 ayat pertama, Mazmur 142 ayat ketiga. Jadi ketika kita berdoa, kita sedang mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Dan betapa pentingnya kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Karena Tuhan Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Lalu yang keenam, kenapa Tuhan mau kita berdoa? Karena doa adalah suatu seruan dalam kesesakan. Ketika Raja Daud mengalami kesesakan, dikejar-kejar oleh musuh, maka apa yang dilakukan Raja Daud adalah dia berdoa, berseru kepada Tuhan. Kenapa Tuhan mau kita terus berdoa? Yang ketujuh, karena doa adalah sebuah sikap berjaga-jaga. Nah, itu sebabnya betapa perlunya kita berdoa. Doa adalah merupakan gaya hidup seseorang. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana doa yang penuh kuasa. Seorang penyembah, maka doanya adalah penuh kuasa. Nah, kalau saudara perhatikan apa yang dituliskan di dalam Alkitab kita, orang-orang yang doanya penuh kuasa, mereka adalah seorang penyembah atau worshiper. Yang pertama kita lihat Nabi Elia, dituliskan di dalam kitab Yakobus 5 ayat 17-18. Dikatakan begini, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan dia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Wow, dahsyat sekali doa Elia. Ketika dia berdoa kepada Tuhan tidak turun hujan, hujan pun tidak turun. Ketika dia berdoa supaya hujan turun, dan hujan pun turun. Luar biasa. Lalu kita lihat kembali kehidupan Daniel. Apa yang dilakukan Daniel? Ketika Daniel berada di dalam gua singa, artinya dia tuh tinggal nunggu mati. Karena di situ ada singa-singa yang kelaparan. Dan apa yang dilakukan Daniel? Daniel berdoa. Ada banyak orang berdoa tapi tidak ada dampaknya. Dan waktu saya mempelajari tentang kehidupan orang-orang ini, maka saya menemukan mereka adalah bukan sekedar berdoa saja, tapi gaya hidup mereka adalah seorang penyembah. Daniel 6 ayat 10 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa dan memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Oh, rupanya doa pagi, siang, malam ini bicara doa sepanjang hari merupakan gaya hidup Daniel. Dan kita menemukan bagaimana Elia penuh kuasa. Elia juga seorang penyembah Tuhan. Saya percaya kalau seorang penyembah Tuhan, dia pasti orang yang suka berdoa. Dia adalah seorang yang doa-doanya penuh kuasa. Di dalam kitab Raja-Raja 1 dan juga Raja-Raja yang 2 Raja-Raja pasal 2, kita menemukan bagaimana luar biasanya doa-doa Elia. Lalu waktu saya melihat kehidupan mereka, maka saya menemukan bahwa mereka adalah seorang penyembah yang menyembah Allahnya di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh dan kebenaran berbicara tentang kehidupan, perbuatan yang benar di hadapan Tuhan. Dan kita lihat di sini bagaimana Elia sangat menomorsatukan Tuhan dalam hidupnya.
Daniel pun demikian. Dan tidak heran doa-doa mereka sederhana. Dan Tuhan menjawab. Saya menemukan pertanyaan begini, Bu Betty, bagaimana doa yang penuh kuasa? Kalau saudara mungkin belajar tentang 3 jurus doa penuh kuasa, 7 jurus doa penuh kuasa. Tetapi saya menemukan rahasia doa penuh kuasa adalah jika orang tersebut adalah seorang true worshipper, seorang yang penyembah yang benar. Dan Daniel demikian. Bagaimana sikap seorang penyembah? Mari kita lihat sikap seorang penyembah. Orang sering berpikir kalau penyembahan itu adalah kalau nyanyi lagu lambat, kalau nyanyian-nyanyian yang luar biasa. Tetapi sebenarnya penyembahan sesungguhnya adalah bicara tentang sikap hati yang kemudian terpancar dalam perbuatan dan dalam tingkah laku. Itulah penyembah. Itu sebabnya dikatakan bahwa Tuhan mencari penyembah-penyembah yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Menyembah di dalam roh itu berarti roh kita, Roh Kudus yang akan menolong kita untuk bisa menyembah dengan benar. Lalu kalau kita menyembah di dalam kebenaran, artinya kita menyembah yang pertama, kita tidak mungkin menjadi penyembah kalau kita tidak diselamatkan terlebih dahulu. Kita dibenarkan oleh karena kuasa salib Yesus. Oleh karena kuasa keselamatannya, kita ditebus dari orang yang berdosa, orang yang bersalah, menjadi orang yang merdeka, menjadi orang benar. Dan kita dibenarkan oleh karena kuasa penebusan Kristus Yesus, kuasa salib itu. Tapi ada kebenaran yang lain, yaitu kita juga dibenarkan oleh perbuatan kita. Artinya ketika kita diselamatkan, kita nggak bisa semau-maunya. Firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya perbuatan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita dibenarkan oleh perbuatan kita. Yang kedua, inilah yang dikatakan kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Roh ini tidak terbatas. Berarti kita bisa menyembah Tuhan dengan hidup kita di mana saja. Dan waktu kita menyembah Dia, maka kita memberikan pemberian yang terbaik. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak saudara untuk mengerti tentang sikap seorang penyembah. Sikap seorang penyembah yang pertama adalah dia menyembah Allah yang hidup dan terfokus kepada Tuhan. Penyembahan yang jelas hanya tertuju kepada Allah. Penyembahan yang benar menurut Alkitab, yang pertama adalah dilakukan jelas, ditujukan hanya kepada Tuhan. Tujuan utama dari penyembahan yaitu menyenangkan hati Allah, sehingga Allah sendiri boleh dimuliakan dalam hidup kita. Jadi sikap seorang penyembah, dia selalu tertuju kepada Tuhan. Artinya gini, apa saja yang dia lakukan, apakah itu adalah pelayanannya, di dalam hidup rumah tangganya, di dalam pekerjaannya, di dalam sekolah, atau di dalam komunitas, maka fokusnya adalah Tuhan. Yang dilakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu sangat penting sekali kalau saudara bertanya kepada diri saudara, Tuhan, apa yang aku harus lakukan untuk menyenangkan hatimu? Karena itu adalah pertanyaan yang selalu saya pertanyakan kepada diri saya setiap pagi. Tuhan, apa yang aku harus lakukan supaya hari ini aku menyenangkan hatimu? Saya percaya ini adalah sebuah pertanyaan dari seorang penyembah. Karena seorang penyembah, apa saja yang dilakukan itu hanya untuk Tuhan. Sikap seorang penyembah yang kedua adalah menyembah bukan untuk menyenangkan diri sendiri atau menyenangkan manusia, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Karena saya percaya kalau yang pertama kita punya tujuan menyenangkan hati Tuhan, pasti yang kita lakukan itu juga menyenangkan manusia. Karena ketika kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap hidup kita, maka hukum kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Seorang penyembah itu bukan cuma fokusnya vertikal, tetapi juga hasilnya horizontal. Sebab itu yang kalau hidupnya menyenangkan hati Tuhan, itu pasti dia juga akan menyenangkan hati manusia. Lalu sikap seorang penyembah yang ketiga adalah segala aktivitas yang dilakukan fokusnya adalah Tuhan yang dimuliakan. Apa yang dituliskan Kolose 3 ayat 23? Apa saja yang kita lakukan, kita kerjakan seolah-olah seperti untuk Tuhan. Artinya seorang penyembah itu kalau melakukan aktivitas
maka dia berpikir ini seperti untuk Tuhan. Dan saya percaya kalau kita mau memberi untuk Tuhan, kita nggak memberi asal-asalan. Seorang penyembah itu nggak memberi dengan asal-asalan, tetapi dia akan memberikan segala sesuatu yang memuliakan Tuhan. Segala yang dia lakukan adalah untuk memuliakan Tuhan. Seorang penyembah itu memberikan terbaik dari hidup ini. Hidup yang terbaik, apa yang dituliskan di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Dan kita melihat di sini seorang penyembah, maka dia akan memberikan hidupnya. Hidup ini berarti segala sesuatu yang dia miliki itu dikhususkan untuk Tuhan. Dan itu adalah seorang penyembah. Dan saudara bisa membaca di dalam Alkitab bagaimana hidup Elia, bagaimana hidup Daniel, selalu terfokus kepada Tuhan. Saya ingin memberikan beberapa contoh yang saya ambil dari kehidupan Maria. Kehidupan Maria yang dituliskan di dalam kitab Yohanes 12 ayat 2-5. Menurut saya ini adalah satu contoh a true worshipper, seorang penyembah. Dan kita lihat di sini bagaimana kehidupan Maria. Maria adalah seorang yang memberikan segalanya. Saudara tahu minyak narwastu itu sangat mahal. Di zaman itu, di zaman di mana Maria hidup, itu 300 dinar tuh bicara biaya gaji mungkin 1 tahun orang kerja, dan itu sangat mahal. Dan minyak narwastu itu bisa dijual, dan biasanya orang menyimpan minyak narwastu itu sebagai bentuk investasi. Dan kalau anak-anak gadis biasanya simpan itu buat nanti kalau hari pernikahannya, karena untuk biaya pernikahan yang ada. Nah, mari kita belajar dari kehidupan Maria. Seorang penyembah seperti Maria, maka yang pertama, dia mempersembahkan kehidupan masa depannya. Saudara tahu bahwa minyak narwastu itu sebagai bentuk investasi, itu jaminan masa depan. Tapi Maria memberikannya untuk Tuhan. Seorang penyembah, dia tidak hidup di dalam kekhawatiran. Asal Tuhan senang, itu yang dia lakukan. Dan ini dilakukan Maria. Meskipun Yudas bilang, wow, itu minyak mahal sekali loh. 300 dinar harganya. Bisa kasih makan orang banyak. Sebenarnya kita tahu bahwa Yudas itu bukan maksudnya mau kasih orang miskin, tapi karena dia mata duitan gitu loh, dia curang. Lihat di sini bagaimana Maria mempersembahkan masa depannya. Waktu kita memberikan persembahan itu tidak saja mungkin hidup kita, tetapi sebenarnya ada waktu kita, tenaga kita, uang kita, cita-cita kita. Saudara tahu di dalam uang itu ada mimpi, ada cita-cita, ada tenaga, ada waktu. Karena untuk mendapatkan uang itu memerlukan tenaga, waktu, mimpi, cita-cita. Dan kita lihat apa yang dilakukan oleh Maria. Dia persembahkan semuanya. Waktu kita taat pada firman Tuhan, itu tidak mudah. Tetapi saya percaya hari-hari ini kepada kuasa Roh Kudus yang sedang bekerja. Karena Roh Kudus penolong dan menghibur kita. Dia akan menolong kita untuk berani mempersembahkan masa depan kita. Yang sangat menyedihkan, seringkali saya melihat anak-anak Tuhan untuk ragu memberikan persembahan yang sesungguhnya. Bahkan kalau mungkin nilai uang, nilai tenaga, waktu, itu hanya dibatasi. Tunggu dong, aku dulu, keluargaku dulu. Tetapi di sini Maria memberikan apa yang menjadi jaminan masa depan dia. Dia berikan kalanya. Lalu kita lihat bagaimana kehidupan Maria. Pemberian Maria itu berbicara persembahan yang pertama tadi masa depan dia. Di dalam masa depan itu, dalam hal ini Maria mempersembahkan uang. Karena minyak narwastu itu 300 dinar harganya. Beranikah saudara mempersembahkan? Seringkali tidak mudah. Saya ingat ketika saya mendapatkan berkat uang dari Tuhan, saya suka tanya sama Tuhan, Tuhan, ini benih atau roti? Dan itu tidak mudah untuk mempersembahkan hal yang terindah. Dan saya memberikan, waktu Tuhan katakan, oh itu benih, maka saya tahu uang
tersebut setelah saya persembahkan dulu 10% untuk perpuluhan, maka 90% kalau Tuhan bilang, oh itu benih, ingat benih itu diberikan dari Tuhan. Ya. Lalu saya mulai memberikan, menabur. Kalau benih kan harus ditabur, baik itu tabur pekerjaan Tuhan, baik itu tabur kepada orang-orang tertentu yang memang Tuhan gerakan untuk saya memberkati, ya. Dan ini yang dilakukan oleh Maria, dia memberikan yang tidak mudah, yaitu itulah nilai uang yang merupakan masa depan dia. Lalu yang kedua, Maria pemberian hari ini. Kita lihat di dalam tadi Yohanes 12 ayat 2 sampai 5, apa yang dilakukan Maria setelah Maria menuangkan minyak narwastu kepada Yesus, maka dia mengusap kaki Yesus dengan rambutnya. Pemberian hari ini, saudara, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Seorang penyembah itu tidak cuma memberikan masa depannya, tapi hari ini di mana kita ada saat ini. Saudara tahu bahwa rambut itu lambang dari mahkota wanita. Mahkota ini begitu rendahnya untuk mengelap kaki, dan di zaman Yesus itu nggak ada sepatu yang seperti sekarang, kaki berdebu. Tetapi Maria mengusapnya dengan rambutnya. Kitab Wahyu menuliskan bagaimana 24 tua-tua menyembah Tuhan dengan apa? Dengan melemparkan mahkotanya. Tahukah saudara bahwa penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan ketika kita melemparkan mahkota kita? Apa mahkota kita? Kebanggaan kita, kesombongan kita, uangnya kita, kehebatan kita, kepintaran kita, apa saja Tuhan mau ketika hidup ini dipersembahkan kepada Dia dengan sungguh-sungguh melemparkan mahkota. Kesombongan kita. Kita tuh nggak tahu kalau kita sombong. Yang tahu kita sombong tuh orang lain. Lemparkan mahkota, kebanggaan. Apa yang kita banggakan hari-hari ini? Itu sebenarnya Tuhan sedang habisi. Mau bangga apa hari-hari ini? Gak ada yang kita bisa banggakan selain Tuhan. Sebab itu apa yang dilakukan Maria adalah dia merendahkan diri. Apa yang dilakukan para tua-tua itu adalah melemparkan mahkota. Mahkota itu kan adanya di kepala, ya. Apa yang ada di pikiran saudara? Kebanggaan akan diri sendiri, kemampuan diri sendiri, kebanggaan titel saudara, kebanggaan pelayanan saudara, kebanggaan aku dari keturunan orang yang ini dan itu, kebanggaan pendidikan saudara. Bahkan seringkali kita bangga loh jadi orang sombong, iri hati, dan itu yang Tuhan mau kita lemparkan semuanya. Lemparkan, buang itu, taruh di kaki Tuhan. Seperti Maria, taruh di kaki Tuhan. Yang ketiga, dia mempersembahkan masa lalunya. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang penyembah, dia mempersembahkan hidup masa lalunya. Masa lalunya itu mungkin kehidupan, ketakutan, kemarahan, kekecewaan, dendam. Itu yang harus kita persembahkan. Seringkali pemberian masa lalu kita seringkali bangga loh, kita tahan-tahan masa lalu kita pegang, kita pikir itu yang terbaik. Apakah saudara bisa menyembah Tuhan dengan hati yang marah, dengan hati yang kecewa, dengan hati yang dendam, dengan hati yang pahit? Saudara akan sulit. Saudara, kalaupun saudara bisa menyembah, itu cuma pura-pura saja, dan itu tidak benar. Mari kita lihat di sini, Tuhan mau kita juga menyembah Dia dengan masa lalu kita. Bagaimana dengan masa lalu? Menyembah dengan masa lalu kita. Saudara melepaskan pengampunan. Pengampunan kepada siapa? Nomor satu, pengampunan terhadap diri sendiri. Rasa tidak terima terhadap kondisi diri sendiri. Lalu pengampunan terhadap situasi keadaan. Saya menemukan orang-orang yang kecewa karena lahir daripada keluarga yang tidak diinginkan. Dan Tuhan mau kita mempersembahkan masa lalu kita, ketakutan kita, dendam kita, kecewa kita, kepahitan kita. Saudara, selama itu masih ada pada kita, kita tidak bisa menyembah Dia. Maka yang harus kita lakukan untuk menyembah Dia, melemparkan masa lalu dengan mengampuni. Ampuni diri sendiri, mengampuni keadaan, mengampuni orang-orang yang mungkin pernah mengecewakan kita, pernah merugikan saudara, pernah memfitnah, pernah membuat hidup saudara menjadi sengsara. Tidak mudah memang. Kalau saudara katakan, Bu Betty ngomong enak aja.
Tapi nggak gampang. Saya sangat mengerti karena saya pernah mengalami. Tapi puji Tuhan, kita punya Roh Kudus. Itu sebabnya Roh Kudus adalah penolong dan penghibur. Dan dia pasti menolong kita waktu kita berkata, Roh Kudus tolong aku. Aku mau mengampuni orang tuaku. Aku mau mengampuni suamiku, istriku, adikku, kakakku, temanku. Dan mengampuni bukan sekedar mengampuni aja, tetapi melupakan kesalahan mereka. Dan itulah bentuk penyembahan, mempersembahkan masa lalu. Saudara tidak mungkin bisa menyembah dia tanpa saudara berdamai. Sebab itu, mari kita melihat kembali apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Mari persembahkan hidup ini kepada Tuhan. Persembahkan masa depan. Persembahkan juga pemberian hari ini. Ya, mahkota, lemparkan mahkota. Lalu pemberian masa lalu yang ada, berdamai dengan masa lalu. Dan saat ini, tahukah saudara bahwa Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan sangat rindu. Kalau ada di antara saudara berkata, Tuhan, ini aku, ini hidupku. Dan saat ini saya ingin berdoa untuk saudara. Ingat, ketika saudara menjadi seorang penyembah, maka doa-doa saudara akan penuh kuasa. Tuhan menjawab lebih dari apa yang saudara doakan. Maka yang dilakukan, yang kita harus lakukan adalah mari kita hidup sebagai penyembah. Seorang penyembah yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, maka dia memberikan masa depannya. Apa yang belum beres dari hidup saudara? Saya ingin menyatakan kebenaran. Mungkin yang pertama saudara belum mempersembahkan hal yang benar di hadapan Tuhan, masa depan. Nomor satu itu mungkin pemberian persembahan secara keuangan, perpuluhan. Kalau saya mau katakan ini, mungkin ini sesuatu yang sensitif. Tetapi kebenaran firman Tuhan tidak bisa disangkal. Pemberian masa depan berbicara cita-cita yang ada. Mungkin ada di antara saudara yang pernah dipanggil oleh Tuhan untuk melayani sepenuh hati, sepenuh waktu kepada Tuhan, dan saudara masih menahan. Tunggu Tuhan, tunggu selesai ini dulu, tunggu selesai itu dulu. Nanti dulu Tuhan, maukah saudara datang kepada Dia? Saat ini maukah saudara datang kepada Dia? Ada di antara saudara hari ini mungkin ragu untuk taat kepada Tuhan. Persembahan perpuluhan, persembahan keuangan, persembahan untuk menolong orang yang berkekurangan. Saudara katakan, tunggu Tuhan, keluargaku belum cukup, ini belum cukup, itu belum cukup. Kalau saudara berani mempersembahkan masa depan, engkau adalah penyembah yang benar. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan katakan, Tuhan kita itu tidak pernah berhutang. Yang kedua, maukah di antara saudara melemparkan mahkota? Engkau mau melemparkan mahkota? Kuasa Tuhan sedang turun atas engkau. Mahkota apa saja? Ketakutan, kesombongan, iri hati. Lemparkan mahkota itu semua. Senangkan hati Tuhan. Karena waktu engkau menyembah Dia, melemparkan apa yang menjadi kebanggaan saudara, maka Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Yang ketiga adalah pemberian daripada masa lalu. Kalau ada di antara saudara berkata, Tuhan tolong aku susah untuk mengampuni orang yang melukai hatiku, yang merugikan hatiku. Malam ini saya akan berdoa untuk saudara. Karena Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Dia akan menolong untuk memberikan kemampuan kepada saudara untuk bisa melepaskan pengampunan. Sebab ini adalah rahasia kekuatan di dalam doa. Ada pada penyembah-penyembah. Dan seorang penyembah itu adalah seorang yang memiliki hati yang rela mengampuni, hati yang rela melepaskan pengampunan bagi orang yang merugikan. Haleluya. Saat ini saya ingin berdoa untuk saudara. Yang pertama, kalau ada di antara saudara berkata, Tuhan, aku sulit mempersembahkan masa depanku. Ini aja aku nggak cukup. Tuhan tidak nuntut untuk saudara saat ini mempersembahkannya. Tapi saat ini paling tidak saudara buat janji sama Tuhan. Tuhan, ini aku janji, aku berikan yang terbaik. Saya percaya kalau saudara berikan untuk Tuhan hidupmu, Tuhan punya janji untuk saudara. Lalu saya ingin berdoa untuk saudara yang berkata, Tuhan aku mau lemparkan mahkota. Oh ralabasyan, daralabaka, daralama-lama. Berapa lama saudara terbelenggu oleh rasa sombong, rasa takut, rasa malu. Malam ini Tuhan ingin membebaskan engkau. Engkau dapat menjadi penyembah yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Persembahkan, lemparkan mahkota hari ini.
Lalu yang ketiga, pemberian masalah. Mari berdamai dengan masalah. Kalau kita melepaskan pengampunan, memang susah sekali, terutama kepada orang yang kita kasih, orang yang kita percayai. Tapi ada kabar sukacita. Kalau engkau mengampuni orang itu, engkau tidak sendirian. Roh Kudus ada bersama dengan kita. Dia akan memampukan kita. Puji Tuhan, kita tidak sendirian. Sebab ketika kita sendirian, kita nggak akan mampu untuk ngampunin orang yang telah merugikan hidup kita. Sungguh-sungguh tidak mampu. Tetapi kalau kita mengandalkan Roh Kudus, Dia akan memampukan kita untuk melupakan orang yang melukai hati kita, melupakan kesalahan mereka. Dan biarlah saat ini Roh-Mu yang hidup ada bersama dengan setiap anak-anak-Mu. Saya ingin berdoa untuk setiap saudara malam ini. Bapakku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Biarlah mereka boleh datang kepadamu Tuhan. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Engkau akan terus mengampuni setiap kesalahan yang ada. Dan malam ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, ya mas saudara labakana. Roh Kudus hadirlah di setiap ruang, setiap kamar, setiap tempat, setiap rumah di mana anak-anak-Mu saat ini berada. Kasih-Mu yang besar memeluk mereka. Kalau mereka berjanji untuk mempersembahkan masa depan, Tuhan, Engkau mengambil persembahan mereka. Kalau di antara mereka melemparkan mahkotanya dan berkata, ampuni aku Tuhan, aku terlalu bangga dengan kemampuanku, dengan kekuatanku. Ampuni aku. Tuhan, Engkau bersuka cita karena Engkau melihat mereka melemparkan mahkotanya dan mengutamakan Engkau lebih segalanya. Tuhan, kalau mereka mempersembahkan masa lalu mereka dengan melepaskan pengampunan kepada keadaan, kepada teman, kepada saudara yang melukai hati mereka, Tuhan, terimalah itu dan biarlah itu merupakan satu korban yang menyentuh hati-Mu. Dan malam ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau menemukan penyembah-penyembah yang benar ada di sini. Penyembah-penyembah yang menyenangkan hati-Mu ada di sini Tuhan. Oh ralabakana ralama, dan pada saat mereka berdoa, Engkau tidak ragu untuk menjawab. Seperti Engkau menjawab doa Elia, seperti Engkau menjawab doa Daniel, seperti itulah Engkau menjawab doa anak-anak-Mu, penyembah-penyembah yang benar. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami percaya Roh Kudus yang hidup dan berkuasa sedang bekerja untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib bagi setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, ada beberapa informasi pengumuman dari BIC. Yang pertama, seluruh informasi BIC akan disampaikan melalui sosial media BIC. Yang pertama lagi saya ulangi, seluruh informasi BIC akan disampaikan melalui sosial media BIC. Yang kedua, untuk kegiatan pertemuan Komsel itu masih diliburkan, jadi secara online aja. Jadi untuk pertemuan Komsel secara fisik masih diliburkan, jadi secara online saja. Yang ketiga, jadwal doa puasa BIC setiap hari Selasa itu dimulai dari Senin malam jam 10 sampai dengan Selasa jam 3 sore. Jadi jadwal doa dan puasa BIC setiap Selasa dimulai dari Senin malam jam 10 sampai dengan jam 3 sore Selasanya. Yang keempat nih, jangan lupa teman-teman untuk follow sosial media kita, ada Instagram, YouTube, dan Facebook. Oke, yang kelima, bagi teman-teman yang memiliki pergumulan dan membutuhkan bantuan doa, bisa menghubungi kontak person berikut ini. Ada Sansan, ada Angin, dan ada Devina. Yang keenam, memasuki era COVID new normal, teman-teman BIC diharapkan untuk tetap menjaga kesehatan, tetap menggunakan masker, social distancing, jangan lupa cuci tangan dan makanan bergizi. Makan makanan bergizi. Yang ketujuh, minggu ini nih, bukan minggu ini sih, hari Minggu nanti itu ibadah umum sudah akan dilaksanakan. Nah, untuk mengetahui gimana protokol-protokolnya, kita bisa lihat video berikut ini. Shalom Jemaat GBD Sahabat Allah, berikut adalah protokol ibadah. Yang diizinkan ialah jemaat yang berusia,
12-60 tahun, dan dalam keadaan sehat walafiat. Dan jemaat tidak diperkenankan membawa anak di bawah usia 12 tahun ke dalam gereja. Ibadah yang akan dilaksanakan sebanyak 2 kali pada jam 7 pagi dan jam 9.30 pagi dengan kapasitas 170 orang. Maka bagi jemaat Tuhan dapat mengikuti ibadah setelah meregistrasikan diri Anda dan keluarga Anda dengan format sebagai berikut. Registrasi dapat melalui WhatsApp gereja atau melalui Ibu Sinta Agustin dengan nomor sebagai berikut. Bapak Ibu akan mendapatkan balasan pesan sebagai berikut. Berikut adalah tata cara yang wajib diikuti sebelum memasuki gedung gereja. Pertama, saudara akan diperiksa suhu tubuh ketika Anda memasuki wilayah gereja. Jika ternyata suhu tubuh saudara melebihi 37,3 derajat, dimohon kerjasamanya untuk saudara dapat mengikuti ibadah secara online di rumah saja. Selanjutnya saudara akan diarahkan untuk mencuci tangan selama 20 detik sesuai anjuran pemerintah. Dan kemudian saudara akan diarahkan memasuki ruang sterilisasi yang sudah disiapkan oleh gereja. Kemudian saudara bisa memasuki ruang gedung gereja atas registrasi yang sudah Anda daftarkan dan keluarga Anda. Kemudian Anda akan diberikan cairan hand sanitizer dan kemudian Anda boleh memasuki gedung gereja. Usher akan mempersilakan Anda masuk dan mengecek masker yang Anda kenakan. Usher akan memperingatkan saudara bila tidak tepat menggunakan masker. Setelah ibadah selesai, tidak diperkenankan bagi jemaat Tuhan untuk berkumpul di gereja. Kami mengharapkan Bapak Ibu untuk dapat segera kembali ke rumah masing-masing. Demikian protokol ibadah yang akan kita ikuti dan patuhi bersama-sama demi kebaikan bersama-sama jemaat GPDI Sahabat Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekian dari informasi dari BIC dan kita akan menutup ibadah kita. Kita sama-sama angkat tangan kita dan nyatakan. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu
panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Bapa, Engkau juga kiranya Bapa memimpin firman-Mu, apa yang kami dengar dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa, Engkau juga memberkati Bapa, hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Engkau memberkati pelayanannya, Engkau juga memberkati keluarganya. Di mana dia berada, Engkau juga yang memimpin, jauhkan dari hal-hal yang Engkau tidak inginkan. Bapa, terima kasih Bapa atas berkat-Mu juga buat rekan-rekan kami di AIC Bapak, di mana mereka berada, Engkau juga yang memimpin Bapak, dalam setiap mata pencariannya, dalam setiap usahanya, dalam keluarganya, Engkau juga yang memimpin Bapak. Mungkin ada yang mereka yang sedang sakit, Engkau telah sembuhkan Bapak. Bapak, mungkin juga ada yang mempunyai masalah, Engkau juga yang memberikan jalan kepada mereka. Rekan-rekan BIC, marilah kita mengangkat tangan. Rekan-rekan BIC, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberkati kita selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Bapa, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.